called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it tonight. And there I find in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kembali kita akan sharing bersama dengan menggunakan sosial media. Dan tema kita pagi ini adalah pengharapan dengan sikap yang keliru. Setiap kita memiliki pengharapan dalam kehidupan. Dan secara khusus dalam perenungan pagi ini kita merenungkan tentang pengharapan kita akan orang lain. Bisa jadi itu orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, ataupun pasangan kita. Kita berharap akan kehidupan mereka boleh berubah, boleh menjadi lebih baik, boleh dipulihkan, boleh hidup mereka boleh bertobat dari jalan-jalan hidup mereka yang mungkin saat ini sedang keliru. Dan seperti tema kita pagi ini, yaitu pengharapan dengan sikap yang keliru, kita dapat melihat kenyataannya dalam kehidupan kita, di mana kita berharap akan mereka bertobat, tetapi sikap kita sendiri itu bisa saja keliru. Sebagai contoh, saya berharap orang tua saya berubah, bertobat. Mungkin sebagai contoh dari cara hidupnya yang keliru, yang salah. Lalu saya mengambil sikap yang kasar terhadap orang tua saya karena saya tidak terima dengan sikap orang tua saya tentunya. Lalu saya memiliki sikap yang kasar. Mungkin juga saya memiliki sikap yang sudah diam saja, saya bersikap dingin jadinya dengan orang tua saya. Saya rindu dia berubah, tapi saya tidak tahu berbuat apa kan. Jadi saya dingin saja. Atau mungkin saya mengambil sikap saya sudah tidak peduli. Saya malah bikin ulah lagi di luar untuk mendapatkan perhatian dari orang tua saya, supaya orang tua saya berpikir dan akhirnya berubah. Kadang sikap-sikap seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin juga sebagai contoh pasangan suami istri. Mungkin sang istri ingin sekali suaminya berubah dalam satu dan dua sikap yang dia tahu itu keliru. Lalu sang istri mengambil sikap yang keliru dengan mungkin berkata yang kasar juga terhadap suaminya juga mungkin. Atau mungkin ya berkata yang menggunakan kata-kata sindiran, kata-kata ya yang tidak menyenangkan yang didengar oleh telinga. Sepertinya seperti sebuah nasihat, tetapi ada perbedaannya. Di dalamnya seperti ada tuntutan atau paksaan untuk berubah. Saya percaya teman-teman mengerti akan hal ini. Demikian juga dengan orang tua, mungkin ingin sekali anak-anaknya berubah. Mungkin anak-anaknya pergaulannya tidak baik, keluar malam, pulangnya pagi-pagi, sekolahnya tidak diperhatikan. Lalu orang tuanya keras, kasar terhadap anaknya ini. Lalu dan ada banyak hal yang dilakukan supaya ingin sekali supaya anaknya berubah. Dan ini adalah sikap yang keliru. Tapi secara tidak sadar kita melakukannya. Karena apa? Karena itu menyangkut dengan perasaan kita tentunya. Kita kan berada bersama dekat dengan mereka. Kita hidup sehari-hari dengan mereka. Dan ketika itu terjadi dalam keseharian kehidupan kita, tentu ada perasaan kita yang seperti terluka, bisa tersakiti,
tidak terima, tidak mau membiarkan ini begitu terus. Lalu sikap itulah yang terjadi. Dan teman-teman, seperti tema kita pagi ini, itulah sikap yang keliru. Sehingga pengharapan kita ini semakin semakin jauh dari kepada kita. Karena cara kita untuk menggapai pengharapan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini yang menjadi dasar perenungan kita adalah dalam Roma 12 ayat 18 yang berbunyi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan jelas, sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tentu saat kita bersama dengan mereka, posisi ini bergantung kepada kita sebab mereka dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Kita yang seharusnya menolong mereka. Jadi hal itu bergantung kepada kita. Harusnya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bahkan dalam firman Tuhan, hidup dalam perdamaian dengan mereka. Tetapi sikap kita ternyata menjadi musuh mereka, menjadi seteru mereka, sehingga tidak ada kedamaian di dalamnya. Pasangan pulang, mereka tidak merasakan damai sejahtera lagi. Karena seumpama yang berulah suami, sang istri tidak terima. Tapi sang suami juga ketika dia pulang, dia tidak merasakan ada kedamaian di rumah. Tidak ada merasakan penerimaan di rumah. Sehingga keadaan semakin kacau. Demikian orang tua dengan anak. Demikian mungkin sesama saudara. Dan ini banyak terjadi. Ini kekeliruan besar yang merusak diri kita sendiri. Kita menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan kehancuran, kepahitan. Karena sikap kita keliru. Padahal hati kita baik kepada mereka. Kita ingin sekali mereka berubah. Tapi kita sendiri terkecoh. Kita sendiri, kalau bahasa sekarang itu baper, bawa perasaan. Akhirnya kacau semuanya. Kita menderita, dia menderita. Jadi, seumpama mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan sedang membutuhkan pertolongan, sedang sakit dalam karakter mereka, dalam cara hidup mereka. Seumpama seorang dokter, ketika seseorang sakit datang kepada dokter, adakah dokter ini akan marah-marah dengan dia, memaksakan dia supaya ayo sembuh? Tidak, dokter ini akan dengan pelan-pelan memeriksa penyakit dia, lalu akan mengobati dia, memberikan nasihat-nasihat kepada dia supaya dia mungkin atur pola makan yang baik, jaga istirahat yang cukup, berolahraga, dan sebagainya. Demikian posisinya dengan kita. Sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Prinsipnya, kita harus berdamai dengan mereka sampai waktunya mereka nanti dipulihkan Tuhan. Sebab kita semua sama-sama tahu tidak ada satu kesaksian orang yang bertobat bersaksi, saya bertobat, saya berubah karena saya diomongi terus oleh ini seumpama seorang anak, dimarahi oleh orang tua saya. Orang tua saya sangat kasar kepada saya, oleh karena itu saya berubah, saya bertobat. Tidak ada. Seorang anak hanya akan berubah bertobat ketika Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupannya. Dan itu didapati dari orang tua yang mau berdoa, yang terus mau merangkul anaknya, yang terus mau menjadi sahabat bagi anaknya, yang terus mau peduli bagi anaknya. Tidak didapat dari sikap yang demikian, yang kasar, yang marah-marah, yang mungkin juga sampai main pukul, sampai menggunakan kata-kata yang penuh dengan caci makian. Ini kenyataannya. Padahal orang tuanya baik, ingin sekali anaknya berubah. Tapi kenyataannya itulah sikapnya. Dan itu menjadikan semua berantakan. Demikian pasangan suami istri, demikian sesama saudara. Jadi, ini yang menjadi perenungan kita pagi ini. Berita baik bagi kita, dan hari ini mari kita memulai kehidupan yang baru. Karena kita masih bersama dengan mereka. Dan waktu pemulihan itu belum juga kunjung tiba.
Tapi pengharapan itu tetap kita miliki. Dan untuk menjalaninya kita harus pada kondisi yang sehat. Jangan biarkan kita juga turut terluka. Sulit orang yang terluka menolong orang yang terluka. Periksa kehidupan kita, periksa hati kita, periksa cara kita bersikap dengan mereka. Sehingga bila kita sudah memeriksanya dan menyelaraskannya dengan firman Tuhan yang akan menolong kita, boleh mendapat kekuatan untuk mendampingi mereka sampai masanya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ini sharing kita pagi ini. Saya tetap mendorong teman-teman untuk selalu memiliki sahabat-sahabat, teman-teman untuk saling sharing bersama. Ini penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk memiliki sahabat-sahabat, teman-teman, untuk saling mendoakan, ini penting. Jangan berdiam diri. Miliki sahabat-sahabat, teman-teman, untuk bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Teman-teman juga boleh sharing dengan saya. Saya terbuka bagi teman-teman. Saya juga harus terus belajar, dan saya rindu sekali ketika kita boleh dapat berkomunikasi, kita boleh dapat saling belajar bersama, dan kita boleh saling menguatkan, mendorong, boleh saling mendoakan, dan itu yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya. Teman-teman boleh saja menghubungi saya di nomor telepon WhatsApp 0822 4792 7795. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang akan menolong kita menjalani masa-masa ini. Tentu masa-masa ini pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dan dalam setiap masa Tuhan ada bersama dengan kita. Pastikan sikap kita tidak keliru. Tuhan Yesus memberkati.